Perkenalkan, nama saya Nicholas Bintang dari kelas 1210 absen 23 di ujian praktek agama. Kali ini saya akan membawakan tema kasih kepada sesama. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sebelum saya memulai ujian praktek kali ini, kiranya Engkau sertai saya agar bisa menjalankan ujian praktek ini dengan lancar, tanpa hambatan, dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setiap langkahku, sungguh indah menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, ku besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Sebelum kita membaca firman hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau sertai dan bimbing kami agar kami mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan dalam Injil ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita pada Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi itu adalah suatu tindakan atau perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Lalu kenapa kita harus saling mengasihi sama kita? Apa untungnya buat kita? Kita harus saling mengasihi karena Tuhan telah berfirman pada Injil ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Pada kalimat seperti aku telah mengasihi kamu berarti kita telah menerima kasih Yesus yang rela mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa kita dan memberi kita kehidupan yang kekal di surga. Namun kenapa kita masih sulit untuk mengasihi sesama kita dengan alasan kita tidak kenal, dia sudah berbuat jahat sama aku, atau buat apa juga dia juga nggak mengasihi aku.
Padahal Tuhan Yesus saja yang sudah hidup lama sebelum kita lahir dan tidak mengenal kita saja mau mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan kita semua. Berbicara tentang kasih atau mengasihi memang mudah untuk dibicarakan, namun untuk mewujudkannya atau melakukannya itu masih sangat sulit. Kita lebih mengasihi dan mencintai diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri daripada mengasihi orang lain. Memang wajar sih kalau kita mengasihi diri kita sendiri melebihi orang lain. Namun alasan kita mengasihi sesama adalah karena kita murid Kristus. Semua orang bisa mengasihi sesamanya. Kelompok penjahat pun bisa mengasihi teman satu kelompoknya. Seorang yang tidak memiliki kepercayaan atau ateis pun bisa mengasihi kepada sesamanya manusia daripada orang yang beragama. Kita pun bisa memberikan bantuan orang pada yang membutuhkan. Tapi pertanyaan itu, apa bedanya kasih kita dengan kasih mereka? Kasih yang kita lakukan bukan dengan tujuan supaya mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita telah mendapatkan kasih dari Yesus, maka kita memberikan kasih kepada sesama kita. Dalam Injil ini Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Tuhan lebih dulu telah mengasihi kita. Setiap orang yang hidup dalam kasih Allah berarti meyakini dan mensyukuri kasih Allah yang telah kita terima dan alami. Memang tidak mudah karena kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang kita bayangkan. Yesus mengadakan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih sejati. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Mengasihi seorang berarti mentaati Tuhan dan mentaati perintahnya. Sangat jelas perintah Yesus agar kita saling mengasihi, sebab Yesus tahu manusia telah kehilangan kasih akibat dosa, sehingga kasih itu sesuatu langkah yang sulit didapat dan tidak banyak orang merasakan dan mengalami kasih di dalam hidupnya. Cuma buktinya kita bisa melihat manusia semakin hari egois, mementingkan diri sendiri dan semakin menipis perasaan belas kasihan kepada orang lain. Dan tindakan kasih jarang bisa diwujudkan karena terbentur kepentingan diri sendiri. Manusia semakin tega membiarkan orang lain hidupnya menderita, yang penting hidupnya sendiri berlimpah harta kekayaan dan kesenangan duniawi. Kasih tidak bergantung pada status kita, tidak bergantung seberapa pintar atau hebatnya kita, tidak bergantung pada harta kekayaan. Sebab bisa saja orang yang memiliki status tinggi, pintar, hebat, dan yang memiliki banyak harta, mereka tidak merasakan dan mereka juga tidak memberi kasih kepada sesama. Kasih itu memberi dengan setulus hati dan bukan menurut orang lain memberi kepada diri kita. Yesus memberitahu bagaimana agar kita mengalami kasih Yesus dan kasih Bapa surgawi adalah dengan menuruti perintah Yesus. Contohnya adalah mau mengampuni kesalahan orang lain. Seringkali kasih Tuhan terhalangi karena kita tidak mau mengampuni atau memaafkan orang yang telah berbuat salah atau menjahati kita. Yang kedua adalah berbagi kepada orang lain. Dengan berbagi kepada sesama berarti kita telah memberi kasih dan kita pun akan menerima kasih dari orang lain, dan Tuhan juga membalas kasih kita dengan kasih-Nya. Kita semua hidup di dunia ini bersama, maka dari itu hendaknya kita saling mengasihi kepada sesama kita. Dengan kita mengasihi sesama kita, dunia ini akan menjadi lebih indah dan damai. Sebagai umat Kristiani yang taat kepada Yesus, marilah kita saling mengasihi kepada sesama kita manusia, sama umat beragama. Karena suatu perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain akan terus berputar dan akhirnya akan kembali lagi kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu selama kami membaca firman dan mendengarkan renungan tadi. Kiranya Engkau bisa membimbing kami agar kami bisa menerapkan
menerapkan dan mengaplikasikan kasih kepada sesama kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk wabah COVID-19 dan yang terbaru ini adalah yang Omicron. Bagi Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan seluruh dunia ini agar bisa segera terbebas dari virus COVID ini, dan untuk semua yang sudah terkena dampak dari virus ini, sekiranya Engkau sembuhkan mereka agar mereka bisa hidup kembali seperti biasanya dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan untuk yang tidak terkena, lindungilah mereka agar selalu tetap sehat dan bisa menjalani aktivitas seperti biasanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ujian praktik pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah atas penyertaan-Mu dari awal pembukaan hingga akhir ini. Ujian praktik ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga bisa menerapkan nilai yang memuaskan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni telah bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.